Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Hujan mengguyur kota kecil itu tanpa ampun. Genangan air memantulkan lampu-lampu jalanan yang temaram. Di sudut jalan, di bawah sebuah emperan toko yang sudah tutup, seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Reno duduk meringkuk. Jaket lusuhnya basah, dan plastik tipis membungkus tas ransel satu-satunya yang sudah koyak di beberapa bagian. Hidup Reno dulu tidak selalu seperti ini. Ia pernah merasakan bangku kuliah, pernah mencicipi kerja kantoran, bahkan pernah sesekali makan di kafe mewah, sekali-sekali mentraktir teman. Tapi hidup, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk membolak-balikan nasib manusia. Setelah 2 tahun bekerja di perusahaan startup, Reno terkena PHK massal. Tabungannya perlahan terkuras untuk membayar kos, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Setiap lamaran kerja yang dikirim hanya berbalas hening atau penolakan. Sampai akhirnya, saat dompetnya hanya tersisa lembaran kertas ribuan yang hampir robek, Reno harus angkat kaki dari kos-kosan karena tak mampu membayar. Malam itu, di bawah gerimis abadi kota kecil itu, Reno memandang ke langit. Matanya terasa perih, bukan karena air hujan, tapi karena air mata yang berusaha ia tahan. Apakah ini akhir dari semuanya? Batinnya berteriak. Beberapa jam kemudian, Reno terbangun karena kedinginan. Ia berjalan menyusuri gang sempit, mencari tempat berteduh yang lebih layak. Di tengah jalan, ia melewati sebuah pasar malam kecil yang tampak sepi. Mata Reno tertuju pada seorang ibu tua yang menjajakan baju-baju bekas di atas tikar plastik. Baju-baju itu lusuh, sebagian terlihat kotor, tapi beberapa di antaranya masih layak pakai. Reno diam-diam memperhatikan. Seorang pembeli menawar satu jaket dengan harga Rp10.000. Tawar-menawar sengit terjadi, tapi akhirnya jaket itu dibeli. Ada sesuatu yang menggelitik pikiran Reno. Sebuah ide kecil yang lahir dari keputusasaan. Kalau baju-baju bekas bisa dijual lagi, kenapa aku tidak mencobanya? Keesokan harinya, dengan uang terakhir yang ia punya, Reno membeli 3 potong kaos bekas dari seorang pemulung yang ia temui di pasar. Ia membersihkan kaos-kaos itu di sungai, mencucinya sebersih mungkin, lalu menjemurnya di taman kota. Dalam hatinya ada rasa malu, ada rasa takut, tapi rasa lapar dan kebutuhan untuk bertahan hidup jauh lebih kuat. 3 kaos itu ia jajakan dengan berkeliling dari satu taman ke taman lain. Dengan suara serak, Reno menawarkan, "Kaos murah, Mas, bak murah, masih bagus, ayo cuma 15.000. Hari pertama, tak ada yang membeli. Hari kedua, 1 kaos laku. 15.000 di tangannya terasa seperti harta karun. Hari ketiga, 2 kaos lainnya terjual. Dengan uang yang didapat, Reno membeli lebih banyak baju bekas. Ia belajar mencuci dengan benar, menyetrika, dan melipat rapi. Ia bahkan belajar bagaimana cara memotret baju dengan baik menggunakan ponsel jadulnya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Hari-hari berjalan lambat. Kadang ia merasa putus asa, kadang ia nyaris menyerah. Tapi setiap malam, sebelum tidur di emperan toko yang sama, ia selalu berkata dalam hati, "Aku belum selesai. Aku belum kalah." Suatu sore, Reno bertemu dengan seorang ibu muda yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Si ibu itu menawar 1 jaket jeans dengan mata berbinar. Reno tahu, si ibu itu tak punya banyak uang. Ia pun memberikan jaket itu setengah harga. Si ibu berterima kasih berkali-kali. Ia berkata, jaket itu akan ia pakai untuk melamar kerja besok. Saat Reno melihat si ibu itu pergi dengan senyum bahagia, ia sadar, apa yang ia lakukan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal memberi kesempatan baru melalui baju-baju sederhana ini. Di tengah hujan yang kembali turun, Reno berdiri, memandang ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Ia tahu jalan masih panjang, tapi setidaknya, ia telah memulai langkah pertama. 3 bulan berlalu sejak Reno pertama kali menjajakan baju-baju bekas di jalanan. Sekarang, ia sudah punya lapak kecil di pojok pasar Minggu. Hanya sebuah meja kayu bekas dengan spanduk sederhana bertuliskan, "Pakaian murah, layak pakai." Tapi itu adalah sebuah kemajuan besar bagi Reno. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Reno menyusuri jalan-jalan kota, mendatangi rumah-rumah warga yang ingin cuci gudang, isi lemari mereka. Kadang ia membeli dalam jumlah besar dengan harga miring,
Kadang-kadang bahkan mendapat hibah gratis dari orang-orang baik hati yang sekadar ingin berbagi. Reno kini tak sekadar menjual baju. Ia mulai mengklasifikasikan barang dagangannya. Ada baju branded, baju lokal, hingga baju anak-anak. Ia belajar bagaimana memberi harga yang adil tapi tetap menguntungkan. Ia mulai memahami prinsip dagang sederhana. Berikan lebih dari yang orang harapkan. Tapi hidup tak pernah berjalan mulus. Suatu hari, sebuah tragedi menimpa Reno. Lapaknya dirazia oleh petugas pasar yang baru bertugas. Mereka menuduhnya berjualan tanpa izin resmi. Dalam sekejap, baju-baju yang sudah ia susun rapi disapu bersih. Beberapa baju terinjak, beberapa basah terkena air kotor. Reno hanya bisa melihat, pasrah, saat jerih payahnya berbulan-bulan hancur berantakan. Malam itu, Reno duduk di depan lapak kosong. Di depannya, hanya ada beberapa potong baju yang berhasil ia selamatkan. Hatinya hancur, tangannya gemetar menahan amarah dan kesedihan. Kenapa hidup sekeras ini padaku? Apa aku harus menyerah saja? Ia hampir benar-benar menyerah, sampai sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Sebuah pesan dari seorang pelanggan setia. Mas Reno, kaos vintage kemarin keren banget. Kapan upload stok baru lagi? Teman-temanku mau beli juga. Reno menatap layar ponselnya lama. Ada getar kecil dalam hatinya. Masih ada orang yang percaya padanya. Masih ada harapan. Esok paginya, dengan sisa tenaga dan sisa modal, Reno bangkit lagi. Ia menyusun strategi baru, jualan online. Ia belajar berjualan di marketplace. Ia membuka akun Instagram khusus dagangan. Ia menulis deskripsi produk dengan cermat, menyebutkan ukuran, kondisi, merek, bahkan kisah kecil tentang tiap baju. Ini bukan sekadar barang bekas, pikir Reno, ini cerita baru untuk pemilik barunya. Perlahan, pengikut Instagramnya bertambah. Ia mulai mendapat pesanan dari kota-kota lain. Kadang hanya 1-2 baju, kadang 1 paket penuh. Reno juga belajar dari kesalahan. Ia mengurus izin dagang sederhana. Ia menyewa sebuah kios kecil di pinggiran kota. Murah tapi cukup untuk gudang sekaligus tempat usaha. Ia juga menjalin hubungan dengan komunitas thrift shop dan pecinta barang vintage. Satu hal yang tak pernah Reno lupakan, tetap rendah hati. Setiap pelanggan yang datang, ia sambut dengan ramah, seolah mereka adalah sahabat lamanya. Ia tahu betul, dalam dunia usaha kecil, kepercayaan adalah segalanya. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang ke kios kecil Reno. Pria itu mengenakan setelan kasual mahal, wajahnya ramah. Mas Reno ya? Sapanya. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar dari teman saya, Mas Reno jualan baju bekas. Ya. Reno mengangguk, sedikit gugup. Pria itu mengulurkan tangan. Perkenalkan, saya Pak Haris. Saya butuh suplai baju bekas berkualitas untuk distro saya. Kita bisa kerja sama kalau Mas Reno mau. Reno hampir tak percaya dengan telinganya. Ini seperti mimpi. Kesempatan besar di depan mata. Hari itu, Reno dan Pak Haris berbincang panjang. Mereka membuat kesepakatan sederhana. Reno menjadi salah satu supplier utama distro milik Pak Haris dengan skema bagi hasil. Saat Pak Haris pergi, Reno duduk sendiri di kiosnya, menatap tumpukan baju yang mulai menipis. Ia sadar, badai yang kemarin hampir menenggelamkannya, kini berubah menjadi angin yang mendorongnya lebih jauh. Dalam hati kecilnya, Reno berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku belum selesai. Aku baru saja mulai." Kerjasama dengan Pak Haris membuka jalan baru bagi Reno. Tidak lagi hanya menjual satuan. Kini Reno memasok ratusan potong baju per bulan ke distro ternama di kota besar. Setiap akhir pekan, ia ikut bazar thrift market, dan dari sana, namanya perlahan mulai dikenal di kalangan pebisnis pakaian bekas. Namun, Reno tahu bahwa dunia bisnis bukan tempat untuk bersantai. Ia harus terus bergerak, berinovasi, dan memperluas jangkauan. Dengan uang hasil keuntungan beberapa bulan, Reno memberanikan diri membeli motor bekas sebagai alat operasional. Ia tak lagi sekadar mengandalkan media sosial gratisan. Kini ia mulai belajar tentang iklan digital, sesuatu yang dulu bahkan tak pernah terlintas di pikirannya. Dalam waktu 1 tahun, Reno berhasil membuka toko fisik kecil di kawasan ramai anak muda. Ia memberi nama tokonya Second Chance, sebuah penghormatan pada perjalanan hidupnya sendiri. Toko Second Chance berbeda dari lapak jalanan biasa.
Reno menata bajunya dengan rapi, seperti butik mini. Ia menempatkan cermin besar, menyediakan kursi nyaman untuk pelanggan, dan memainkan musik indie yang lembut. Pengalaman belanja menjadi menyenangkan, bukan hanya murah. Kalau mau mengubah stigma baju bekas, aku harus buat orang merasa bangga memakainya, pikir Reno. Dan itu berhasil. Anak-anak muda datang berbondong-bondong. Mereka berburu jaket denim vintage, sweater retro, dan kaos band klasik. Media sosial toko Reno meledak. Influencer lokal mulai mampir, mempromosikan tanpa diminta. Sechon Chance viral. Suatu sore, ketika Reno sedang membereskan stok, seorang gadis kecil bersama ibunya datang. Si gadis menunjuk sebuah dress kecil berwarna pink. Matanya berbinar penuh harap. Ibunya, dengan pakaian lusuh, tampak ragu-ragu. Ia membuka dompet dan menghitung recehan. Melihat itu, Reno mendekat. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Ambil saja, Bu. Gratis untuk adik kecil ini." Si ibu menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk putrinya erat-erat sambil berterima kasih berulang-ulang. Saat mereka pergi, Reno duduk di balik kasir. Hatinya penuh kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia tahu, misi hidupnya bukan sekadar mengejar keuntungan. Ia ingin jadi alasan orang lain bisa tersenyum di tengah kesulitan. Kesuksesan Reno tak berhenti di situ. Ia mulai membuka cabang kecil di kota-kota sekitarnya. Ia juga memberdayakan teman-teman lamanya, yang dulu senasib dengannya, yang dulu pernah tidur di emperan, yang dulu hampir menyerah pada hidup. Mereka semua kini menjadi bagian dari keluarga besar Sechon Chance. Mereka mencuci, menyetrika, memotret, dan mengelola pengiriman. Mereka bukan lagi sekadar pekerja, tapi orang-orang yang mendapat kesempatan kedua. Nama Reno mulai diperbincangkan di seminar bisnis UMKM. Ia diundang menjadi pembicara di acara kewirausahaan muda. Banyak yang tak percaya bahwa pemuda berpakaian sederhana itu dulunya pernah tidur di jalanan, membawa ransel sobek yang melindungi harta bendanya. Dalam salah satu seminar, Reno berdiri di atas panggung sederhana. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. "Dulu, saya pikir kegagalan adalah akhir dari segalanya," katanya. Tapi ternyata, kegagalan itu bukan titik akhir. Kegagalan hanya mengarahkan kita ke jalan baru yang mungkin belum kita lihat. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Reno menatap ke arah kerumunan anak-anak muda di hadapannya. Wajah-wajah penuh harapan, seperti dirinya dulu. "Kalau kamu merasa hidupmu berantakan, percayalah," lanjut Reno, matanya berkaca-kaca. "Kadang dari puing-puing itu, kamu bisa membangun istana impianmu sendiri." Beberapa tahun kemudian, Sechon Chance tumbuh menjadi salah satu jaringan thrift store terbesar di provinsi itu. Reno tak lagi harus menjajakan baju di jalanan, tapi ia tak pernah melupakan dari mana ia berasal. Setiap tahun, ia mengadakan program amal, membagikan ribuan pakaian layak pakai untuk anak-anak kurang mampu. Ia juga membangun sebuah rumah singgah, sebuah tempat untuk mereka yang nasibnya pernah serupa, kehilangan arah, kehilangan rumah, kehilangan harapan. Di sana, Reno mengajarkan mereka satu hal yang selalu ia yakini. Selama kamu mau memulai, sekecil apapun, selama kamu mau bertahan walau sakit, Tuhan akan bukakan jalan. Kadang lewat cara yang paling tak pernah kita duga. Dan semuanya, semua perjalanan luar biasa itu, semua cuan, semua berkah, semua senyum, berawal dari 3 helai baju bekas, dan satu tekad sederhana untuk tidak menyerah.